kegiatan Marine PBM ini, ya, di mana PBM itu adalah perusahaan bongkar muat, Pak. Ya, perusahaan bongkar muat ini itu secara legal itu diatur di dalam undang-undang. Ya. Undang-undang nomor berapa? Yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, di mana pasal 32 itu ayat 2 dan ayat 4 tentang usaha jasa kegiatan bongkar muat. Jadi nanti semuanya itu silakan nanti bisa di googling ya, dilihat cakupannya apa-apa saja terkait dengan kegiatan-kegiatan bongkar muat. Nah, salah satunya nanti akan dibahas di paparan di materi ini. Kemudian PP nomor 20 tahun 2010 tentang usahanya, usaha bongkar muat barang. Kemudian ada PM Perhubungan, ya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tentang penyelenggaraan bongkar muat tahun 2014. Kemudian tentang Peraturan Menteri Perhubungan nomor 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Nah, PBM yang disebutkan tadi itu yang di legal dari pemerintah itu banyak sekali perusahaan bongkar muat yang bercokol di PT Brokol yang membantu kinerjanya PT Brokol, yaitu perusahaan apa saja? Yaitu yang pertama adalah dari perusahaan PT Budi Hasta Lestari BHL. Ya, ini harapannya perwakilan dari PT Budi Hasta Lestari ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kemudian ini kenapa? Karena ini adalah bagian dari pekerjaannya, Pak. Ya. Kemudian PT Tirta Sarana Borneo atau TSB. Selanjutnya PT Dharma Lautan Nusantara DLN. Kemudian ada PT Aneka Cahaya Karunia atau ACK, PT Samudra Batra Adiguna SBA, dan PT Surya Nusantara Perkasa. Nah, ini semua atau SNP, ini semua ada 6 perusahaan bongkar muat yang membantu kegiatan di PT Brokol, ya Pak ya. Nanti mereka ini punya TKBM-TKBM-nya, ya. Nah, di PBM ini itu punya SPK namanya Pak, Surat Perintah Kerja. Jadi Bapak punya surat perintah kerja yang mana ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Karena di sini design agreement-nya surat perintah kerja ini disetujui oleh perusahaan bongkar muat tadi yang sudah disebutkan tadi. Nah, apa saja yang harus mereka taati? Nah, yang pertama ini terkait dengan wajib menggunakan APD. Nah, jadi Bapak-Bapak yang bagian dari PBM yang diutus di kapal, khususnya foreman-foremannya, itu harus memastikan kru-krunya, kru TKBM-nya itu betul-betul sudah sesuai dengan kewajiban yang dicantumkan di sini gitu. Ya, apa saja APD-nya? Itu ada helmet, safety shoes, safety vest. Nah, kewajiban mereka lah yang nantinya menyediakan itu dan memastikan kru-krunya itu menggunakan dan merawat APD yang sudah diberikan. Nah, ada selain APD yang disebutkan di sini, itu nanti ada safety glove, sarung tangan. Ya, sarung tangan itu penting, di mana bukan untuk menghindari terjepit, tetapi untuk menghindari terjadinya goresan-goresan. Ya, yang menghindari terjepit nanti, nah bagaimana posisi tangan nanti yang akan nanti dijelaskan di materi ini juga di tengah-tengah ini, ya, bagaimana posisi tangan sebaiknya. Nah, selain itu ada kacamata juga. Ini kacamata sebenarnya di mana pada saat bongkar muat ini nanti dilakukan di siang hari dan panas terik matahari itu bisa yang diterima oleh mata kita itu bisa di-reduce ya, dikurangi dengan cara apa? Dengan menggunakan kacamata. Dan membantu juga kacamata terjadinya lentingan-lentingan yang
material terbang yang membuat mata kita akan tertusuk atau kelilipan. Jadi APD penting sekali Pak. Ya, walaupun APD ini adalah bagian dari hierarki yang terakhir, tapi mereka juga, maksudnya APD ini juga adalah bisa apabila terpapar energi yang kecil, dia bisa kita hindari. Baik, selanjutnya ada TAC. Nah, ini juga ya bagi teman-teman dipastikan untuk foreman keberadaan dia di kapal nanti, apakah nanti mereka TAC-nya dibawa ya atau masih berlaku. Jangan sampai nanti TAC juga tidak berlaku. Selanjutnya juga ada SID ya. SID itu juga harus dibawa di kapal ya, dibawa di kapal untuk memastikan bahwa mereka bekerja itu atas izin dari ya KTT. Ya, mereka masuk di kawasan PT Brokol sudah di approve atau disetujui oleh KTT. Nah, untuk TAC itu nanti juga harus dibawa karena itu nanti untuk menyatakan bahwa mereka itu bisa masuk ke transshipment. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mereka juga pekerja-pekerjanya itu wajib diasuransikan. Terserah nanti asuransinya mau masuk di mana, bisa jam sostek, bisa di askes, bisa di pihak-pihak lainnya, pihak ketiga lainnya, silakan. Yang penting mereka bekerja sudah diasuransikan. Kemudian yang ketiga adalah wajib memahami di sini peraturan Marpol, ya. Marpol itu adalah marine pollution, di mana dipersempit di aneks 5 ini mereka harus paham bagaimana mereka dalam menjaga lautan, ya, tidak membuang sembarangan, tidak membuang garbage, ya, di perairan. Nah, ini juga akan dijelaskan pada saat akan naik ke transshipment. Kemudian mereka juga untuk PBM sendiri itu harus mengganti atau mengklaim apabila di dalam pelaksanaan nanti proses pemuatannya itu terjadi benturan karena kelalaian. Jadi kalau terjadi benturan, goresan, karena kelalaian anggotanya, maka ini akan dibebankan kepada PBM, ya, perusahaan bongkar muat yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima adalah kru-kru yang berada di atas kapal, foreman dari perwakilan PBM maupun dari TKBM itu harus standby ya, harus ada di atas kapal on board selambat-lambatnya 3 jam sebelum pelaksanaan dimulai. Nah, maksudnya pelaksanaan pemuatan dimulai, mereka sudah ada di 3 jam sebelum pelaksanaan pemuatan dimulai. Kenapa? Karena 3 jam ini bisa digunakan untuk mereka melakukan P5M. Mereka bisa briefing, bisa konsolidasi, bisa menentukan kegiatan-kegiatan perencanaan akan kegiatan dilaksanakan. Bisa mereka juga sambil observasi area-areanya dan sebagainya. Jadi dengan perencanaan yang matang, maka harapannya proses daripada pemuatannya nanti tidak terjadi suatu kecelakaan. Selanjutnya yang keenam adalah yaitu perubahan rencana. Jika ada perubahan rencana yang akan dilakukan pemuatan, yang akan dilaksanakan nanti, apabila ada perubahan pada rencana, itu nanti akan segera diberitahukan oleh shipper kami ya kepada pihak perwakilan PBM, foreman di atas kapal. Jadi shipper lah nanti yang akan memberitahukan kalau apabila ada perubahan jadwal daripada pemuatan. Nah, ini kita nanti bisa minta bantuan ke Pak Sandi, mungkin Pak Sandi itu perubahan-perubahan apa saja Pak Sandi yang
diberitahukan ke pihak Formen PBM, Pak Sandi. Oke Pak Tok, untuk yang poin nomor berapa itu Pak? Tolong dibesarin Pak Tok. Oh ya. Oh, sorry. Itu poin nomor ini perubahan nomor 6, Pak. Nomor 6, terakhir Ya, perubahan. apa saja. Oke, mungkin yang terima kasih Bapak-Bapak, akan saya jelaskan sedikit terkait dengan poin nomor 6. Rencana apabila ada perubahan ya, rencana pemuatan. Ini mungkin berkaitan dengan yang pertama, terkait dengan sisi dokumentasi. Dokumentasi, kita biasanya mendapat info dari Jakarta Marketing bahwa komersial dokumen itu masih terhambat. Artinya belum ada kejelasan dari sisi misalkan letter quarantine, seperti itu. Yang kedua, mungkin berkaitan dengan di sisi kami, ya, misalkan ada keterlambatan tongkang pertama yang belum tiba di laut. Tapi biasanya itu kecil sekali. Dan umumnya yang sering kita lakukan, yang sering terjadi bahwa adanya komersial dokumen dari Jakarta terkait dengan LC dari sisi bayarnya. Mungkin itu Pak Tok yang paling dominan. Makasih. Makasih. Jelas ya Bapak-Bapak ya, tadi sudah disampaikan dari sisi dokumen ya, dari sisi dan lainnya juga itu bisa menjadi perubahan daripada rencana. Tapi sebelumnya sudah diberitahukan dulu ya oleh dari siper kami ke Formen yang perwakilan PBM. Selanjutnya yang ketujuh adalah pihak PBM harus berkoordinasi baik dengan ship agent. Nah, ini ship agent ini adalah perwakilan kapal besar ya, kapal. Dia harus melakukan koordinasi yang baik. Nah, koordinasi yang baik itu seperti apa ya, Pak Sandi? Salah satu koordinasi yang baik itu berkaitan dengan oke Pak Tok, untuk PBM berkoordinasi baik dengan ship agent. Nah, ini berkaitan dengan dalam pembuatan salah satunya dokumen. Nah, dokumen itu kan nanti akan salah satunya timesheet. Timesheet itu kan dimulai dari kapal awal tiba sampai kapal itu berangkat. Nah, disinilah perlu kerjasamanya berkaitan dengan waktu-waktu di mana kegiatan berlangsung. Seperti waktu penyandaran bars, waktu komen bars, maupun bars komplit. Mungkin seperti itu salah satunya. Yang kedua, berkoordinasi terkait dengan, karena kita perlu ketahui bahwa ship agent itu kan perwakilan dari kapal. Sedangkan PBM itu perwakilan dari kami selaku shipper. Nah, biasanya berkaitan dengan loading sequence. Artinya loading sequence itu dalam penataan pemuatan. Itu yang harus kita koordinasikan. Nanti agent berkoordinasi dari sisi ke kapalnya, dari kami, shipper berkoordinasi dengan PBM-nya. Dan PBM itulah yang akan berkoordinasi dengan ship agent penghubung. Seperti itu Pak Tok, salah satunya Pak Tok. Ya, baik. Pak Sandi jelas ya, Bapak ya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8 adalah PBM atau perwakilannya yang ditunjuk dalam kegiatan pengapalan wajib dilengkapi radio. Nah, ini juga wajib Bapak ya untuk perwakilan dari PBM karena dialah nanti akan melakukan komunikasi berupa radio, melalui radio ke kapal atau ke loader untuk menginformasikan atau ke tugboatnya. Karena radio ini adalah salah satu komunikasi yang menurut saya cepat dan efisien ya dibanding dengan komunikasi lainnya seperti Morse fluid atau mungkin lain-lainnya, bendera dan sebagainya. Jadi komunikasi radio inilah yang paling cepat diterima oleh lawan bicaranya. Nah, bagaimana dia bisa efektif kalau seandainya pemeliharaannya tidak baik. Jadi untuk radio, karena dia portable, maka dipastikan
harus dalam posisi chargernya harus dalam posisi penuh. Jangan sampai baru digunakan sebentar sudah lowbat. Nah, akhirnya komunikasi tidak berjalan karena kita ketahui bahwa salah satunya kontribusi kecelakaan itu karena buruknya komunikasi. Nah, kalau komunikasi terputus, maka pesan-pesan yang penting tidak bisa tersampaikan. Begitu Bapak-Bapak ya. Jadi pastikan radio ini adalah salah satu komunikasi yang paling utama lah, maksudnya yang paling grace lah, yang paling sangat menentukan dalam olah gerak kapal nanti.